Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 6C PGSD mata kuliah pembelajaran kelas rangkap atau biasa kita sebut dengan PKR yang diampuh oleh Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan. Di sini kami membuat video presentasi secara online. Nah, teman-teman diharapkan nantinya untuk menyimak terus video dari kami. Oke, langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan, yaitu tentang karakteristik dan model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Nah, sebelum ke pemateri, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Vanilia Sari, dengan MPM terakhir 044 selaku moderator. Yang kedua, Siti Lutfiati dengan MPM terakhir 037 sebagai pemateri. Yang ketiga, Intang Aulia dengan MPM terakhir 043 sebagai notulen. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri yang pertama, yaitu Siti Lutfiati dengan MPM terakhir 037. Saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Lutfiati dengan NPM terakhir 037. Di sini saya sebagai perwakilan pemateri dari kelompok 5. Kelompok 5 akan membahas tentang karakteristik dan model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Poin pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencakup beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk pembelajaran beberapa waktu. Pengembangan dan penggunaan model ini dilakukan karena faktor kekurangan tenaga guru, letak geografis yang sulit dijangkau, jumlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruangan, atau ketidakhadiran guru. Poin selanjutnya yaitu karakteristik pembelajaran kelas rangkap. Karakteristik pembelajaran kelas rangkap terdiri dari beberapa poin. Poin yang pertama, karakteristik guru dalam PKR. Yang kedua, karakteristik siswa dalam PKR. Yang ketiga, karakteristik belajar. Yang keempat, karakteristik interaksi edukasi belajar. Yang kelima atau yang terakhir ada karakteristik lingkungan belajar. Karakteristik guru dan PKR. Di sini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu karakteristik guru dalam PKR. Guru menghadapi 2 kelas atau lebih pada waktu yang bersamaan. Guru mengajar dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti perbedaan tingkat kelas, umur, kemampuan kecerdasan masing-masing peserta didik. Yang kedua, karakteristik siswa dalam PKR, yaitu murid-murid dengan perbedaan tingkat kelas, umur, dan tingkatan kecerdasan berbeda belajar dalam waktu dan ruangan yang sama. Siswa belajar bersama dan saling membantu. Poin yang ketiga ada karakteristik pelajaran atau multi-level teaching, yaitu mata pelajaran setiap kelas digabung dengan membentuk model pembelajaran tematik yang memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Yang keempat ada karakteristik interaksi edukatif belajar, yaitu guru mengajar dengan kreativitas yang tinggi yang menciptakan suasana kelas yang kondusif dan nyaman.
Guru juga mengelola kelas dengan pengaturan tempat duduk yang berbeda. Itu yang disebut dengan karakteristik interaksi edukatif belajar. Yang kelima atau yang terakhir ada karakteristik lingkungan belajar. Salah satu prinsip PKR adalah pemanfaatan sumber belajar secara optimal. Oleh karena itu, sumber belajar sangat terbatas, maka kita sebagai guru dituntut untuk selalu kreatif menciptakan berbagai sumber sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Poin selanjutnya yaitu ada fungsi dan tujuan pembelajaran kelas rangkap. Fungsi dan tujuan pembelajaran kelas rangkap terdiri dari 4 poin. Yang pertama, kuantiti dan ekutiti. Yang kedua ada ekonomis. Yang ketiga ada pedagogis. Yang keempat ada keamanan. Nah, yang kita bahas terlebih dahulu yaitu kuantiti dan ekutiti. Pembelajaran kelas rangkap yang memungkinkan kita sebagai guru untuk memenuhi asas kuantiti atau jumlah dan ekutiti atau pemerataan, yakni dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada. Yang kedua ada ekonomis. Dengan pembelajaran kelas rangkap atau PKR, satuan biaya pendidikan yang ditanggung oleh pemerintah dapat lebih diminimalkan. Karena apa? Karena seorang guru saja atau beberapa guru saja proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Yang ketiga ada pedagogis. Dari segi pedagogis, pembelajaran kelas rangkap mampu meningkatkan kemandirian murid dalam belajar sendiri. Guru juga berusaha untuk membuat murid aktif dalam belajar dan memandirikan murid dalam belajar atau proses pembelajaran. Yang keempat ada keamanan. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran kelas rangkap, pemerintah dapat mendirikan sekolah di lokasi yang mudah dijangkau, sehingga kekhawatiran orang tua kepada anaknya menjadi berkurang. Juga ada model-model pengelolaan pembelajaran kelas rangkap. Langsung saja, yang pertama ada model pembelajaran kombin grandis atau juga dikatakan sebagai kombin kelas, di mana dalam satu kelas terdapat lebih dari satu tingkatan kelas anak. Yang kedua ada continuous progress. Model ini berupa kelompok anak dengan pencapaian kurikulum yang tinggi, di mana proses belajar mengajar melihat keberlanjutan pengalaman dan tingkat perkembangan anak. Dalam model ini, setiap anak berkesempatan untuk terus berkelanjutan dalam mengikuti setiap tingkatan kelas sesuai dengan lama sekolah. Yang ketiga atau yang terakhir ada mixed IG atau multi-grounding, di mana proses pembelajaran dan praktek kurikulum memaksimalkan keuntungan dari berinteraksi dan bekerja sama dari berbagai umur. Baik, mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang kurang tepat dalam pengucapannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Siti Lutfiati yang telah memaparkan materinya dengan sangat baik. Jadi, di sini saya menarik kesimpulan, yaitu multigrade teaching atau pembelajaran kelas rangkap di SD banyak dilakukan baik di Indonesia maupun di negara maju. Penggunaan model ini dilakukan karena faktor kekurangan tenaga guru, letak geografis yang sulit dijangkau.
jumlah siswa relatif kecil, keterbatasan ruangan, atau ketidakhadiran guru. Model PKR berbantuan media audio terbukti membantu tugas guru. Di samping itu, model ini dapat memudahkan siswa dalam memahami materi serta bisa meningkatkan motivasi belajar. Baik, sekian dari kami. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.